Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabaria Kia dengan NIM B1A12218. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep penting dalam teori permintaan mikroekonomi, di mana yaitu Hicksian demand function dan Marshallian demand function. Dua konsep ini sering muncul dalam pembahasan teori konsumen. Dan walaupun sama-sama berbicara tentang permintaan, keduanya juga punya sudut pandang yang berbeda. Karena itu penting bagi kita untuk memahaminya secara konsep dan logika, bukan hanya rumusnya. Pertama, saya akan menjelaskan di sini tentang Marshallian demand. Adalah permintaan yang muncul karena konsumen ingin memaksimalkan utilitas atau memaksimalkan kepuasan, tetapi oleh anggaran atau pendapatan yang dimiliki. Jadi Marshallian demand income atau bersifat tetap. Konsumen sudah punya pendapatan tertentu, tetapi ia akan memilih kombinasi barang yang membuat dia paling puas dengan pendapatan tersebut. Dalam teori Marshallian, permintaan barang ini ditulis sebagai jumlah barang yang diminta tergantung pada harga barang dan pendapatan konsumen. Jadi harga dan pendapatan adalah penentu utama. Misalnya jika suatu barang turun, maka permintaan itu biasanya naik karena konsumen biasa membeli lebih banyak untuk memaksimalkan utility. Dan sekarang kita akan masuk di konsep yang kedua, yaitu Hicksian demand function. Hicksian demand function adalah yang muncul karena konsumen ingin mempertahankan tingkat utilitas tertentu, tetapi ingin mengeluarkan biaya sekecil mungkin. Jadi pada Hicksian demand, utilitas itu bersifat tetap. Konsumen juga sudah punya target kepuasan tertentu. Dan ketika harga berubah, konsumen mencari kombinasi barang yang tetap memberikan utility yang sama tetapi dengan pengeluaran minimal. Dan juga fungsi permintaan Marshallian dan Hicksian adalah dua konsep kunci dalam teori ekonomi mikro yang menjelaskan perilaku konsumen terhadap perubahan harga dan pendapatan, namun dari perspektif yang berbeda. Jadi, fungsi permintaan Marshallian atau Marshallian demand function, fungsi permintaan Marshallian juga dikenal sebagai permintaan biasa atau permintaan tidak terkompensasi. Diturunkan dari upaya konsumen untuk memaksimumkan utilitas kepuasaan dengan batasan anggaran atau pendapatan uang tertentu. Nah, dia berfokus untuk mengukur efek total, misalnya atau efek substitusi tambah efek pendapatan dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dengan asumsi pendapatan uang atau M tetap konstan dan variabelnya itu kuantitas yang diminta itu adalah fungsi dari harga dan harga barang lain dan pendapatan uang. Dan persamaan umumnya itu Q pangkat M sama dengan Q pangkat M PX PY. Dan juga ada fungsi permintaan Hicksian, dikenal juga sebagai permintaan terkompensasi atau permintaan pendapatan real konstan, diturunkan dari upaya konsumen untuk meminimumkan pengeluaran anggaran yang diperlukan untuk mencapai tingkat utilitas atau kepuasan real tertentu. Nah, fokusnya itu dia hanya mengukur efek substitusi murni dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dengan asumsi tingkat utilitas atau pendapatan real tetap konstan. Nah, konsumen atau dikompensasi atau perubahan harga untuk tetap pada kurva indiferen yang sama. Jadi variabelnya itu dia kuantitas yang diminta adalah fungsi dari harga barang lain dan tingkat utilitas target. Nah, persamaan umumnya dia itu Q pangkat H sama dengan Q pangkat H dalam kurung PX, PY, dan U. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus persamaan fungsi permintaan. Nah, untuk persamaan kedua fungsi permintaan tersebut, kita dapat menggunakan fungsi utilitas Cobb-Douglas yang umum digunakan dalam ekonomi mikro. Misalnya, fungsi utilitas konsumen
persamaannya itu U sama dengan U X Y sama dengan X pangkat A Y pangkat 1 minus A, di mana X dan Y itu adalah jumlah barang dan Y adalah parameter. Nah, jadi fungsi permintaan Marshallian dari fungsi utilitas Cobb-Douglas, kita dapat mengambil fungsi permintaan Marshallian itu untuk barang X dan Y dapat diturunkan melalui proses maksimisasi utilitas dengan kendala anggaran. Hasilnya itu saya akan tampilkan. Nah, dan juga ada fungsi permintaan Hicksian. Untuk di kasusnya itu, fungsi permintaan Hicksian diturunkan dengan meminimumkan pengeluaran untuk mencapai tingkat utilitas tertentu. Hasilnya adalah, saya akan tampilkan. Jadi persamaan ini tuh menunjukkan bahwa jumlah permintaan barang X dan Y Hicksian bergantung pada harga masing-masing barang dan tingkat utilitas targetnya. Jadi fungsi permintaan Marshallian dan Hicksian merupakan landasan penting dalam memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang dibeli konsumen. Dengan fokus yang berbeda pada konsep pendapatan, penjelasan lebih mendalam mencakup perbedaan mendasar hubungan di antara keduanya. Dan juga perbedaan mendasar dan konsep pendapatannya itu, fungsi permintaan Marshallian tujuannya memaksimisasi utilitas kepuasan tertinggi, sedangkan fungsi permintaan Hicksian itu minimisasi pengeluaran biaya terendah. Dan juga kendalanya fungsi Marshallian itu anggaran uang tetap, sedangkan kendala permintaan Hicksian itu tingkat utilitas tetap. Sedangkan efek harga untuk permintaan Marshallian itu efek total atau substitusi tambah pendapatan. Sedangkan untuk efek harga fungsi permintaan Hicksian itu efek substitusi murni. Dan juga jenis pendapatan fungsi Marshallian itu pendapatan uang atau nominal income-nya, sedangkan untuk fungsi permintaan Hicksian itu pendapatan real atau real income. Dan kurvanya itu untuk fungsi permintaan Marshallian dia kemiringan negatif biasa atau miring ke bawah, sedangkan untuk fungsi permintaan Hicksian dia kurva lebih curam untuk barang yang normal. Jadi untuk konsep kompensasinya itu Marshallian, ketika harga barang turun, konsumen menjadi lebih kaya secara real karena daya beli uangnya itu meningkat. Pendapatan real naik, ini menciptakan efek pendapatan di mana konsumen cenderung membeli lebih banyak barang normal. Kurva Marshallian tidak dikompensasi. Sedangkan Hicksian itu ketika harga suatu barang turun, pendapatan uang konsumen disesuaikan atau dikurangi sedemikian rupa sehingga tingkat utilitasnya tetap sama seperti sebelum perubahan harga. Penyesuaian ini disebut kompensasi. Kurva Hicksian itu dikompensasi dan hanya mencerminkan perubahan permintaan akibat harga relatif yang berubah. Jadi efek substitusinya itu murni. Jadi hubungan antara keduanya itu tidak dapat terpisah melainkan terkait erat melalui identitas atau persamaan Slutsky. Persamaan ini secara matematis memisahkan efek total dari perubahan harga Marshallian menjadi efek substitusi atau Hicksian dan efek pendapatan. Jadi persamaan Slutsky-nya itu efek total harga Marshallian sama dengan efek substitusi Hicksian tambah efek pendapatan. Dengan kata lainnya, perubahan permintaan Marshallian terhadap perubahan harga sama dengan perubahan permintaan Hicksian terhadap perubahan harga dikurangi efek pendapatan. Jadi aplikasi dan kegunaan fungsi keduanya itu untuk tujuan analisis yang berbeda dalam ekonomi. Misalnya fungsi Marshallian itu analisis pasar empiris,
yaitu lebih mudah diterapkan dalam dunia nyata karena data pendapatan uang dan harga barang lebih mudah diobservasi. Dan kedua, perkiraan permintaan pasar, yaitu digunakan oleh perusahaan dan permintaan untuk memprediksi berapa banyak barang yang akan dibeli konsumen jika harga atau pendapatan berubah. Sedangkan untuk fungsi Hicksian itu ada dua. Yang pertama, pengukuran kesejahteraan ini tuh sangat penting dalam analisis kebijakan publik dan ekonomi kesejahteraan karena hanya mengukur efek substitusi murni. Fungsi ini digunakan untuk menghitung variasi kompensasi dan variasi ekuivalen. Ini adalah pengukuran yang lebih akurat tentang kerugian atau keuntungan real kesejahteraan konsumen akibat perubahan harga dibandingkan menggunakan surplus konsumen Marshallian. Dan yang kedua ada teori ekonomi murni, di mana digunakan untuk mengembangkan model teoritis yang lebih kuat karena memisahkan efek pendapatan yang bisa bervariasi antar konsumen. Jadi, penjelasan dalam mengenai fungsi permintaan Marshallian dan Hicksian mencakup perbedaan konseptual, hubungan matematis, dan aplikasi dalam analisis ekonomi. Dan juga perbedaan konseptual dan sudut pandangnya itu ada di perbedaan utamanya itu dari nama lain, tujuan konsumen, variabel tetap, dan respon harga. Kalau untuk fungsi Marshallian itu dia perbedaannya itu permintaan tidak terkompensasi permintaan biasa, dan tujuan konsumennya itu memaksimalkan utilitas dengan anggaran tetap. Variabel tetapnya pendapatan uang dan respon harganya itu efek total. Sedangkan untuk perbedaan konseptual fungsi permintaan Hicksian itu dia nama lainnya permintaan terkompensasi. Tujuan konsumennya meminimalkan pengeluaran untuk utilitas tetap, dan variabel tetapnya itu tingkat utilitas real, dan respon harganya itu hanya efek substitusi murni. Sehingga efek substitusi dan efek pendapatannya itu terjadi dua efek, di mana efek substitusi barang tersebut menjadi relatif lebih murah dibandingkan barang lain, sehingga konsumen cenderung mengganti barang lain dengan barang ini. Dan efek keduanya itu efek pendapatan, di mana dengan harga yang lebih rendah, daya beli atau pendapatan real konsumen meningkat, sehingga konsumen bisa membeli lebih banyak barang secara keseluruhan. Dan Marshallian ini menangkap dua efek ini tuh dengan kurva permintaan Marshallian yang miring ke bawah mencerminkan respon total konsumen di dunia nyata. Hicksian secara artifisialnya itu menghilangkan, jadi efek pendapatan dengan menyesuaikan pendapatan uang konsumen, mengasumsi agar tingkat utilitasnya tetap sama seperti sebelum perubahan harga. Jadi fungsi ini tuh mencerminkan efek substitusi murni. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.